Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mans Gaming Channel. Hari ini kita akan bermain game Football Manager 2024. Ini adalah gameplay pertama ya. Jadi di sini di video pertama ini akan banyak menjelaskan tentang game ini ya. Jadi mungkin akan sedikit membosankan dan akan sedikit lama durasinya. Untuk pertama-tama kita akan memuat game karena settingan di awal sudah saya setting. Untuk pembuatan karakter akan saya percepat saja ya. Oke, pembuatan karakter sudah. Jadi tadi pembuatan karakter untuk kita menjadi manajer. Di sini kita akan berfokus untuk menjadi pengangguran dan berfokus di Liga Indonesia terlebih dahulu ya. Di awal-awal ini kita akan mengharapkan jadi manajer di Liga Indonesia. Di sini kita akan sesuaikan skillnya di bagian manajer. Di sini ini adalah game simulasi sepak bola di bagian manajer. Jadi kita akan menjadi seorang manajer atau seorang kepala pelatih yang akan mengatur sebuah klub atau sebuah timnas atau mungkin bisa keduanya. Kita akan mengelola kalau di klub kita akan mengelola dari keuangan. Keuangan itu maksudnya dari anggaran transfer, anggaran upah itu kita akan bisa atur atau kita bisa sesuaikan. Selain itu kita transfer jual beli pemain dan lain sebagainya. Di sini kita di awal akan kita ngelamar pekerjaan untuk Indonesia Under 20, untuk Malaysia juga, Madura United, lanjutnya PSPS, Liga 2 nggak apa-apa sih ya. Di sini Persela, kita daftar lagi di Perseka Tegal, Dejan FC. Dejan FC ini dari Depok dan Adiaksa. Karena kita masih awal kita jadi daftar semua karena kita membutuhkan pekerjaan. Di sini kita lamar Malaysia juga. Jadi simulasi ini adalah game simulasi ini kita jadi seorang manajer ya, seperti yang tadi saya bilang. Kita juga bisa merekrut pemain, merekrut staff, terus juga kita bisa menjual pemain juga dan lain sebagainya. Tentunya juga menjaga keharmonisan dalam sebuah klub atau dalam sebuah squad tentunya. Dan kalau di timnas kita juga bisa mengatur pemain yang akan kita panggil tentunya, dan kita bisa mengejar target untuk menjadi juara di sebuah kompetisi. Di sini kita akan ada itu semacam wawancara ya dengan para media. Selanjutnya di sini juga kita bisa melihat sedikit berita. Di bagian sini ada perpanjangan kontrak, rumor transfer dan lain sebagainya. Di sini juga ada bagian media sosial. Bagi teman-teman yang belum pernah mainin game seperti ini mungkin akan pusing ya melihat tulisan yang banyak sekali. Ini saja saya sudah memakai bahasa Indonesia, maka modnya ya. Di sini kita sudah diterima menjadi Indonesia Under 20 kepala pelatihnya ya. Kita direkrut oleh Sintayong dan tentunya oleh PSSI ya. Kita dipilih oleh Sintayong di sini untuk dipekerjakan sebagai kepala pelatih Indonesia U20. Jadi kita menjadi pelatih pramuda. Tugas utama Syam membantu mengembangkan pemain muda sebaik negara itu dengan tujuan menyediakan tim senior.
Intinya kita akan mengembangkan pemain muda untuk diterbitkan nanti di timnas senior kita. Timnas senior yang sekarang mungkin sudah banyak pemain naturalisasi yang sudah bagus-bagus. Di sini peringkat dunia kita ada di 120. Tentunya ini peringkat yang didapatkan oleh timnas senior ya. Kalau timnas Indonesia, timnas mudanya kayaknya tidak dapat peringkat dah, atau tidak dapatkan poin, itu langsung keseluruhan gitu ya. Di sini ada pemain, salah satunya Hanif Ramadan, seorang kapten. Dan di sini juga ini formasi awal atau formasi sebelumnya. Ada Marcelino, Reno Mons, Kaya Simon, Julian Orip, Safi Wutstra, ada Prasetyo, Geronimo Londar, Akbar Nasution, dan Ronaldo Kuate, Kenzo Ridwal, dan lain sebagainya. Di sini kita akan langsung masuk saja ke begini tampilannya ketika kita sudah menjadi seorang kepala pelatih. Saat ini masih kepala pelatih timnas ya. Nanti di selanjutnya juga saya akan tetap menjadi kepala pelatih di klub ya, mendaftar. Nah, di sini ada wawancara dari presiden atau pemilik Persela. Dengan senang hati bahwa kamu telah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Beberapa pertanyaan. Jadi intinya mereka ingin menanyakan interview lah, semacam interview kerja. Jadi di sini kita akan langsung aja pilih yang ini, pilihannya cuma ini. Saya senang. Tentunya kamu belum pernah mengelola klub sebelumnya, tentu karena baru mulai. Dan mengapa saya harus mengabaikan fakta itu? Kita yakinkan aja kali ya, biar dia semakin yakin untuk memilih kita menjadi bagian dari tim ini. Tim apa ya? Oh, ini tim Persela Lamongan. Persela Lamongan ini saya cukup mengetahui sih menonton liga-liga Indonesia, dan di sini Persela Lamongan ini nama supporternya adalah LA Mania atau Lamania ya. Di sini kita akan pilih. Di sini ada yakinkan. Saya belum lama berkecimpung dalam manajemen, tetapi itu adalah terlalu sering dan selalu berada di dekat puncak ambisi saya sebagai seorang manajer. Kayaknya pilih itu aja langsung dah ya. Selanjutnya, bisakah kamu memberitahu saya bagaimana kamu memaksud menangani beban kerja mengelola klub dan tim nasional? Nah, di sini kita ditanyakan mengelola dua klub apakah bisa mengatur dengan standar yang tinggi? Tentu bisa. Di sini kamu tampaknya sedang mencari pekerjaan. Ya iyalah, namanya juga lagi nganggur. Baru dapat jabatan di timnas Indonesia U20. Tentunya kita juga mau dapat pekerjaan lain karena berbeda sekali. Timnas dengan klub itu mengelolanya beda banget. Di sini kami memahami pentingnya memiliki tim backroom yang tepat. Nah, di sini dia ingin menanyakan anggaran untuk backroom staff ya. Kita minta yang sewajarnya aja. Di sini adalah visi misinya dari klub ini. Oke, kita terima aja langsung. Kita tidak dapat menetapkan ekspektasi apapun yang harus dipenuhi kamu musim saat ini. Ekspektasi anggaran katakan di musim berikutnya berarti ya, ekspektasi dan anggarannya. Nah, ini untuk anggaran gaji kita setuju aja. Kalau ditolak karena akan ditolak nantinya untuk jadi pelatih kepala. Di sini kita akan meminta tingkatkan tentunya pelatihan, peralatan pelatih, dan tentunya fasilitas pemuda. Kayaknya nggak diterima fasilitas pemuda. Banyak yang ditolak ya permintaan kita, tapi nggak apa-apa. Di sini kita lanjut saja untuk pertandingan Indonesia. Lawan selanjutnya adalah melawan China Taipei. China Taipei ini kalau nggak salah adalah Taiwan ya. Taiwan U20, China Taipei U20. Di sini kita lihat ada notifikasi lagi.
Wah, untuk menjadi kepala pelatih di Malaysia kita tidak diterima. Kita lanjut saja. Untuk selanjutnya di tanggal 25 September kita akan melawan China Taipei U20, dan di tanggal 27 September kita akan melawan South Korea U20, dan 29 September kita akan melawan Mongolia U20. Di sini yang cukup susah adalah South Korea ya, Korea Selatan U20. U20-nya Korea Selatan itu sangat beda dengan U20 Indonesia ya. Mereka cukup bagus. Di sini nanti kita akan mencoba mengatur strategi taktik supaya bisa memenangkan pertandingan melawan Korea. Aduh, ternyata kita ditolak untuk menjadi kepala pelatih di Persela Lamongan. Oke, nggak masalah. Kita masih ada beberapa lamaran pekerjaan di klub lain. Di sini masih cukup lama ya, karena kita masih cukup lama, kita akan pergi berlibur saja sampai pertandingan berikutnya atau pemilihan squad berikutnya ya, biar nanti pas pemilihan squad kita bisa atur lagi. Di sini saya akan berlibur dulu ya sampai pertandingan atau pendaftaran berikutnya, dan mungkin akan saya skip langsung ya. Oke, di sini kita sudah di tanggal 19 September. Saya juga sempat lamar di Spain juga tidak diterima. Di sini kita lihat ada Farhan Saifullah dilanda cedera, Tom Fanny dilanda cedera, dan lain sebagainya. Waduh, ini Indonesia U20 banyak yang cedera pemainnya karena mungkin bermain di liga atau di klubnya. Di sini juga kita lihat ini untuk pemilihan pemain, kita akan keluarkan yang cedera, dan di sini kita akan mengatur strategi atau taktik ya. Di sini saya akan mencoba menggunakan gaya taktik saya sendiri. Saya mencoba menggunakan, jika tidak menang akan coba pakai taktik orang atau taktik seven orang lain atau seven saya yang sebelumnya. Di sini kita akan bermain seperti yang saya coba baca atau perkirakan di timnas senior oleh Sintayong di dunia nyata ya. Di sini kita bermain 3 back dengan 2 wing back, dan tentunya ada bagian midfielder dengan defensive midfielder. Di sini juga kita akan atur temponya, kita main lambat atau tinggi. Kita tidak akan sesuaikan dengan Sintayong dengan sebenarnya, karena kita juga tidak tahu pasti taktiknya seperti apa, gimana caranya. Kita hanya menonton di televisi. Jadi kita di sini saya akan menggunakan taktik seperti ini. Lebar pertandingan kita akan main cukup lebar, membuka ruang, dan tempo mungkin sedikit lebih tinggi atau lebih tinggi lagi. Di sini juga passing directness-nya lebih langsung kayaknya ya, biar langsung ke depan. Di sini juga ada kebebasan kreatif, kita biarkan saja random. Di sini play for set piece. Jadi bermain dengan set piece. Di sini juga kita akan pakai counter press, biar kalau kehilangan bola bisa langsung di press oleh pemain kita, dan tentunya akan cepat mengurangi stamina. Di sini juga jika sudah penguasaan bola, kita akan tahan dulu, jangan terlalu terburu-buru. Penjaga gawang kita akan suruh cepat kasih ke pemain agar bisa segera memproses penyerangan. Tentunya di sini kita akan pakai apa ya? Ini tendangan jauh. Ini melempar bola ke jarak yang lebih jauh. Pilih apa ya? Ini saya agak bingung. Kalau misalnya ini tidak dipilih, itu artinya berarti random ya, bisa melakukan yang ini, bisa melakukan yang bawahnya, atau yang bawahnya lagi, atau pilihan lainnya ya. Tapi jika kita pencet atau kita klik menjadi warna hijau atau kita pilih, itu akan selalu kayak begitu. Tapi jika kita tidak pilih, itu akan random. Mungkin dia kayak ini nih, bagian
distributnya. Jika kita tidak pilih, dia akan bisa bagi ke tengah, bagi ke samping, bagi ke wingback dan lain sebagainya. Jadi di sini saya akan memilih untuk mendistribusikan ke back, karena kita akan mencoba menyerang mencoba penyerangan dari belakang ya. Di sini kita akan high press karena kita ingin menyerang agak tinggi pertahanan kita. Di sini juga kita press lawannya lebih sering lagi. Ini untuk jebakan offside, ini untuk defensive line-nya, dan ini untuk tackling. Untuk tackling ini saya sepertinya akan menggunakan tackling yang sering atau rutin supaya bisa sering merebut bola. Oke, mungkin sampai di situ aja untuk formasi dan strategi yang sudah saya atur. Di sini juga sepertinya saya akan ganti counter attack biar cepet nyerangnya. Jadi saya memodifikasi sedikit dari penglihatan saya di saat timnas bertanding. Jadi lebih menyerang. Kalau di timnas sekarang kan lebih ke bertahan sih, agak lambat gitu. Di sini saat dilatih Sintayong ya. Di sini kita akan pilih set piece-nya. Ini saat corner ya, pertahanan kontak ya. Dan di sini preferensi staff sih pusat ya. Tapi kayak akan mencoba near post dekat dengan tiang yang berada dekat dengan corner ya. Di sini juga bertahan selama serangan bola mati. Pertahankan transisi seimbang aja. Di sini in swinger atau out swinger, arah bola ya, dari dalam atau dari luar. Kita pakai dari luar aja. Di sini serangan corner. Di sini ada Jehan Pahlevi, cornernya 7. Karena ini tim usia muda, tentunya kemampuannya juga tidak terlalu baik. Cornernya juga ya standar aja. Nah, di sini bagian tendangan penalti ada Osman Camara, Habil Akbar, dan satu lagi itu siapa tadi? Aulia Rahman kah? Dan di sini juga ada kapten oleh Hanif Ramadan. Di sini ada Zulkifli Lukmansyah, Tonci Shooter, dan lain sebagainya. Di sini kita masih kurang 2 pemain lagi karena dibutuhkan 23. Nah, untuk pemilihan pemain akan saya percepat ya. Oke, untuk pemilihan pemain sudah, nanti kita lihat saja di dalam pertandingannya ya. Untuk pemain-pemain apa saja yang dipanggil, di sini kita sudah lihat Indonesia mengumumkan Indonesia U20 pemain. Ada Wayan Arta, Bali United, Iqbal Septian, Vince Wardapa, Willem 2, ada Pangestu Bali United, Tonci Shooter Persipura, Farhan Saifullah Persija Muda, Zulkifli Persib, Ibni Yazid Persija Muda, Matthew Baker. Ada nama-nama yang terkenal di dunia nyata juga ya, Iqbal Gwijangge, Kenzo Riedewald itu pemain keturunan, Jidabin, Jahan Pahlevi, dan lain sebagainya. Semoga dengan squad yang ada saat ini kita bisa memenangkan AFC U19 Championship Qualification. Semoga kita bisa memenangkan. Lawan tersusah kita itu hanya ada di South Korea. Semoga kita bisa menjadi pemuncak grup atau menjadi peringkat 2 terbaik ya.
Di sini kita akan pilih kapten. Tentunya kapten akan kita pilih berdasarkan apa, kita pilih Matthew Baker kah? Pemain keturunan, karena biasanya pemain keturunan ini bermain di luar negeri dan memiliki fasilitas dan pendidikan yang lebih baik ya dari sepak bola. Di sini kita confirm aja Matthew Baker dan Iqbal Gwijangge menjadi kapten dan wakil kapten. Kakak memperingatkan agar tidak berpuas diri. Di sini ada berita ya. Arahan kakak menegaskan Indonesia tidak akan menganggap enteng China Taipei. Tentu kita nggak boleh menganggap enteng pertandingan melawan siapapun, meskipun itu negara yang secara matematis ada di bawah kita peringkatnya ataupun kemampuannya. Oke, pemilihan pemain untuk starting line up sudah kita pilih. Di sini kita akan melakukan tackling, dan yang satu lagi itu adalah melakukan tackling di tempat kaki yang terlemah dari lawan ya. Di sini kita akan langsung saja kita lanjut. Di sini kita lanjut saja menuju ke pertandingan. Di sini kita akan melawan yang pertama ini apa ya? Oh iya, China Taipei Under 20. Ya, jadi kita akan bertanding di ini kandang kita ya, di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat kah? Iya, Jakarta Pusat kalau nggak salah. Gelora Bung Karno ini adalah stadion yang cukup besar dan pernah menjadi salah satu stadion terbesar di Asia Tenggara kalau tidak salah, dan memiliki lintasan atletik atau lintasan lari di sekeliling lapangan rumputnya, sehingga membuat pandangan lebih jauh. Sebenarnya kalau untuk pertandingan lebih baik sih harusnya tanpa lintasan atletik sih ya, seperti di JIS, tapi sayangnya JIS atau Jakarta International Stadium tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk pertandingan-pertandingan besar, jadi tidak bisa dipakai untuk event besar sih sepertinya. Di sini kita lihat ada Van der Bas, Londar, Ibni Yazid di bagian belakang dan lain sebagainya. Ini di sini adalah lawannya adalah buat sepertinya mirip-mirip formasinya, dia memakai 3 back. Di sini kita lihat South Korea menjadi pemuncak klasemen untuk sementara di 3 poin, dan di sini mohon maaf ada glitch sedikit karena sambil merekam jadi agak nge-lag sedikit saja. Di sini kita akan atur dulu untuk bagian kecepatan pertandingan dan mungkin sorotan ya. Jadi sorotan itu adalah highlight pertandingannya. Jadi kita tidak akan menonton secara full karena akan sedikit lama. Di sini ada serangan pertama dari Indonesia Muda atau Garuda Muda. Di sini kita masih posisi 0-0 di menit 6:50. Sini kita akan gedein sedikit suaranya. Di sini serangan dari China Taipei tapi berhasil dihalau tadi. Sini China Taipei masih mencoba menggempur pertahanan dari Indonesia, tapi Indonesia masih cukup tangguh pertahanannya. Di sini China Taipei masih terus mencoba mengganggu pertahanan dari timnas Garuda Muda kita. Di sini Van der Parvat bagi ke Andre Pangestu. Dan di sini serangan dari tendangan bebas Andre Pangestu berhasil ditangkap oleh penjaga gawang dari China Taipei. Di sini kita langsung lihat China Taipei mencoba langsung memberikan ke depan tapi dihalau tadi. Londar langsung ke depan, ada pemain dari China Taipei menghalau. Di sini serangan dari China Taipei tapi sayang sekali masih belum bisa membuahkan hasil untuk China Taipei. Di sini Indonesia sampai menit 17 ini masih melakukan penjagaan dengan baik terhadap
gawangnya dijaga oleh Van der Bas. Di sini serangan kembali dilakukan oleh Indonesia dari sisi sayap kanan. Nah, di sini ada crossing, tapi berhasil ditangkap lagi oleh kiper dari China Taipei. Di sini kita mulai dari belakang, Van der Bas ke Van der Parford. Ada Lukman Syah. Di sini ada Ibnu Yazid kepada Andre Pangestu mencoba mencari ruang. Di sini ada Afrizal kepada Andre Pangestu. Afrizal kembali. Afrizal coba melakukan crossing dan gol. Di sini Indonesia unggul 1-0 atas China Taipei. Gol dicetak oleh Nabil Ashura di menit 28. Ini adalah gol pertama bagi saya sebagai pelatih kepala di Timnas Indonesia U20. Sepertinya kita memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan ini, walaupun kita juga atau China Taipei juga banyak serangan. Di sini kita lihat serangan selalu dilakukan juga oleh Timnas Indonesia, mencoba menyerang. Di sini ada Meshal Hamzah kepada Afrizal, tapi tidak berhasil mencetak gol. Afrizal di sini sudah masuk menit ke 44. Ada tambahan waktu 2 menit untuk pertandingan kali ini. Dan babak pertama telah usai dengan keunggulan Indonesia U20 dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Nabil Ashura. Tembakan kita 6 berbanding 4, tepat sasaran kita 3-0, dan ini peluang golnya 1,03 dibanding 0,28, dan penguasaan bola kita 65% dibanding 35%. Tentunya itu cukup mengatakan bahwa kita menguasai atau mengontrol pertandingan kali ini. Di sini kita akan memberikan semangat kepada pemain. Dan babak kedua telah dimulai. Di sini China Taipei melakukan pergantian pemain. Kita di sini akan mencoba mengatur strategi lagi. Kita lakukan umpan silang lebih banyak. Di sini serangan dicoba tapi tidak berhasil. Kali ini China Taipei mencoba membangun serangan perlahan dari lini tengah dari China Taipei langsung ke sisi kanannya, kembali ke belakang dan langsung ke depan. Dan di sini sayang sekali China Taipei berhasil menyamakan kedudukan di menit 45 di awal babak kedua ini dengan cukup baik, melakukan strategi penyerangan yang cukup baik tadi dengan umpan 1-2 operan atau sentuhan. Di sini kita masuk menit ke 49. Andre Pangestu melakukan umpan langsung ke depan kepada Nabil Ashura. Nabil Ashura mencetak gol. Ini adalah gol yang kedua oleh Nabil Ashura di menit ke 49. Jadi selang beberapa menit Indonesia langsung bisa kembali unggul atas China Taipei dengan skor 2-1. Skor kembali dicetak oleh Nabil Ashura. Selanjutnya kita akan mencoba mengganti siapa ya? Asep Riyadi di AMC, menggantikan di DR ya, bukan di AMC, menggantikan Zulkifli Lukmansyah. Di sini juga kita mengganti pemain lain juga, Farhan Supriyadi. Di sini kita juga tadi bukan ganti Tonci Sauter ya. Sini Iqbal Gwijangge saya mau ganti tapi nggak jadi ya.
karena sepertinya masih cukup baik mainnya. Di sini kita memiliki 5 kali pergantian dengan 3 kali pemberhentian ya. Maksudnya 3 kali stop untuk mengganti, tapi jadi misalnya ganti 2, 1 terus bisa ganti 3 sekaligus dan sisanya 1-1 ya untuk gantiannya. Jadi di sini kita lanjut aja, Farhan Saifullah langsung ke depan tapi tidak berhasil. Langsung bisa diamankan oleh penjaga gawang dari China Taipei. Di sini China Taipei langsung ke depan mencoba melakukan serangan, mencari kawan dia, mencari kawan, tidak berhasil menembus gawang dari Indonesia Muda, Garuda Muda. Di sini kita lihat serangan kembali dari Indonesia U20, tapi tidak berhasil mencetak gawang. Kita akan ganti lagi. Di sini ada Rian van der Parvert, akan kita ganti oleh Habil Akbar kah? Oke, Habil Akbar. Di sini Iqbal Gujangge juga akan saya ganti. Jangan dah. Kita lihat di sini AML, kita ganti Jahan Pahlevi di sisi sayap kiri ya. Sayap kiri di bagian winger, inverted winger saya tempatkan di situ. Di sini kita lihat Afrizal, pergantian belum diganti ya. Afrizal melakukan aksi individu tapi tidak berhasil mencetak ke gawang lawan. Masuk menit ke 70, Indonesia melakukan 2 pergantian. Di sini ada Pahlevi, Andre Pangestu kembali. Andre Pangestu melakukan umpan di crossing, kali ini tidak berhasil mencetak gol kembali. Di sini kita sudah masuk ke menit ke-73. Kita akan mencoba memberikan apresiasi atas kinerja sampai detik ini atau menit ini. Di sini kembali Indonesia tidak berhasil mencetak gol karena berhasil ditepis. Di sini melakukan crossing atau corner kick dan di sana tidak berhasil kembali. Pertahanan China Taipei ini cukup kuat sepertinya ya. Kita hanya bisa menang tipis untuk sementara ini di skor 2-1. Gimana ini lawan South Korea, gimana ini? Lawan China Taipei aja tidak bisa menang besar. Di sini kita lihat serangan kembali oleh Jahan Pahlevi, tidak berhasil. Itu menjadi tendangan gawang, sepertinya goal kick. Wah, kiper China Taipei itu selalu langsung ke bagian depan ya atau bagian tengah untuk cepat melakukan serangan. Di sini serangan dilakukan lewat sayap tapi berhasil ditangkap oleh Van der Bas. Di sini langsung saja Van der Bas dengan cepat membagikan ke center back-nya dan langsung ke depan. Di sini dari sayap Nabil Ashura, tidak berhasil Nabil Ashura melakukan tendangan dan mencetak gol karena sudah tepis. Di sini corner kick lagi, apakah bisa mencetak gol? Di sini Ibnu Yazid gol. Ibnu Yazid mencetak gol pertamanya dari sisi yang cukup jauh di tengah, di luar kotak penalti, dengan melakukan tendangan yang cukup keras merobek gawang dari China Taipei di menit ke-77. Ibnu Yazid adalah seorang center back ya, di sini berhasil mencetak gol di menit 77 oleh seorang center back. Mungkin dia bisa jadi salah satu calon masa depan penerus Rizky Ridho atau mungkin pemain lainnya ya di timnas senior. Di sini Nabil Ashura mencetak gol di menit ke-78. Kembali Nabil Ashura menambah golnya di menit ke-78. Skor menjadi 3-1. Sepertinya Indonesia mulai galak di akhir pertandingan karena ingin atau semangat untuk mencetak gol lebih baik lagi. Di sini kita lihat lagi, kita tambahkan lagi replaynya ya di bagian gol yang dianulir. Di sini kembali Habil Akbar mencoba mencari ruang, mencari teman dia. Ada Meshal Hamzah
Meshal Hamzah tidak berhasil mencetak gol. Di sini Indonesia masih unggul 3-1 dan permainan menjadi lebih sering dilakukan oleh Indonesia U20 ya. Penyerangan bertubi-tubi dilakukan oleh Indonesia U20. Di sini kita lihat ada crossing di sana, tidak berhasil, sayang sekali. Dan di sini Indonesia akan memenangkan pertandingan sepertinya dengan skor 3-1. Sudah masuk menit ke 92, masih menit tambahan waktu dengan 4 menit ya. Di sini Habil Akbar langsung mencoba melakukan serangan langsung ke depan, tidak berhasil. Oke, pertandingan selesai dengan dimenangkan oleh Indonesia Muda dengan skor 3-1. Untuk pertandingan selanjutnya saya akan lanjutkan nanti. Untuk konten kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.